sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut dan membuat kita semua malu. Sebenarnya di tim ini nggak ada yang main bintang ya. Memang peran Iqbal memang sangat penting di belakang. Tapi kita juga beberapa kali uji coba dengan tim-tim luar, maksudnya tim-tim di Jogja. Kita coba beberapa kali coba juga tanpa Iqbal ya. Tanpa kita, tanpa Fianto, tanpa Kakak. Memang tadi pressure-nya memang sangat tinggi. Dan seperti kata Jaki tadi, masalah mental mungkin akan kita perbaiki. Sangat berat karena semua tim yang datang tuh tim-tim hebat, tim-tim kuat yang levelnya tuh ada di atas kita. Kalau kita berkaca dengan 2 pertandingan uji coba, boleh orang bilang ini pertandingan uji coba, tapi kan dari sini bisa kelihatan kemampuan tim kita. Ini kalau saya bilang dibandingkan dengan nanti yang hadir, ini bahaya jauh. Coba teman-teman putar bagaimana wakil-wakil Eropa yang bermain dengan kualitas permainan mereka yang begitu top. Jerman, Prancis, Spanyol, Polandia, Inggris itu secara kualitas tuh jauh di atas kita kalau bisa saya katakan. Nah, modal kita kan setelah 2 pertandingan ini pasti akan mengambil hikmah dari pertandingan ini untuk bisa ada pembenahan-pembenahan. Nah, kita berharap memang semoga tim ini akan semakin baik. Tentunya dengan belajar 2 kekalahan ini nanti ada latihan di Jerman, kemudian ada beberapa uji coba, tentunya mungkin ada perbaikan-perbaikan di sana dan kita berharap kita tampil oke lah ya. Untuk sudah bagus kalau kita bisa juga keluar dari fase grup. Tapi kan ini saya bilang itu perlu perjuangan, kerja keras. Kalau dengan pemain-pemain ini, Bima Sakti sebagai pelatih sudah harus bisa membuka diri. Ayolah, ya kita ambil pemain-pemain diaspora dari luar. Karena kalau cuma dengan pemain-pemain lokal seperti ini yang dipertahankan dengan hanya misalnya 1 atau 2 pemain diaspora tidak cukup untuk kita bersaing di Piala Dunia. Ini maaf kata saya bilang berat dengan kondisi pemain-pemain lokal seperti ini untuk tampil di Piala Dunia. Tidak gampang buat kita. Karena ingat, bukan saja pemain-pemain yang saya bilang tadi Spanyol, Jerman, Prancis, ada Polandia, Inggris, tapi Amerika Latin dengan Brazil, Argentina ini berhasil juara bertahan, sangat kuat di U17. Belum dari wakil dari Afrika, dengan Asia saja 4 wakil Asia di luar kita itu sangat kuat. Selain Jepang dan Korea Selatan ada Uzbek dan Iran, tim-tim yang sangat bagus, sangat mapan mereka karena persiapan mereka tuh sudah jauh-jauh hari. Mereka sudah punya tim, sudah terbentuk chemistry permainan yang bagus di semua lini. Nah, kita masih mencari-cari, belum ada tim yang sebenarnya. Bahkan nanti berlatih ke Eropa itu baru membawa 30 pemain, belum ada tim yang pas di sini. Nah, bagaimana? Ya teman-teman aja bisa menilai ya. Ketika semua tim semua sudah siap, kita baru membentuk. Dan ini yang kita hadapi adalah level kelas Piala Dunia. Cuma yang terasa mengejutkan itu adalah pelatih ini Bima Sakti bilang bahwa kita tidak ada target apa-apa di final itu, hanya cari pengalaman kan. Loh, cari pengalaman kok di sini ya? Makanya aku di AFF atau di mana gitu. Heran gitu. Berarti kita berharap ada Piala Dunia, ada di atasnya lagi. Antar galaksi bro. Mungkin ini pramusim ya, kayak pramusim ya. Kalau mau cari pengalamannya dia AFF lah, atau walaupun kalah nggak masalah. Cuman kita mau dia kebalikannya, ini pramusimnya nanti AFF baru golnya. Nggak pun setidaknya tidak pun berharap yang muluk-muluk menang, setidaknya kan ada kekuatan. Iya, target itu perlu itu. Dan sejauh ini kita sangat khawatir dengan tim yang sedang dibentuk oleh Bima Sakti ini kan 2 kali uji coba, 2 kali kalah. Pertama lawan Barcelona Juvenil A, kemudian lawan Kashima Antlers. Kemarin sudah bermain 2 kali dalam pertandingan uji coba di Denpasar, Bali, dan kita tahu bersama kalah dalam 2 uji coba tersebut yang ini bernama Garuda United. Ya, walaupun di sana memang tim U17 ditukangi oleh Bima Sakti. Dan 2 pertandingan itu kita sudah tahu kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A dan kalah 2-3 dari Kashima Antlers dari Jepang. Kita lupakan itu. Sekarang fokus ke depan. Ya, bagi Bima Sakti tentunya itu menjadi pelajaran penting setelah 2 kekalahan di mana kita kali seri aja atau imbang tidak bisa kita dapatkan. Padahal kalau dalam pertandingan kedua mestinya kita bisa paling tidak imbang lah kalau tidak kalah ya. Atau bahkan kita sudah bisa menang, sempat unggul 2-1 lawan Kashima Antlers sebelum mereka bisa membalikan itu dalam 10 menit terakhir ya. Dan kita kalah.
2-3 sangat disayangkan memang, tapi bagi Frank Wormuth sebagai konsultan, ya orang Jerman itu mengatakan bahwa kita harus tetap berjalan terus ke depan. Tentunya ada evaluasi-evaluasi yang diberikan, ya tukar pikiran dengan Bima Sakti, motivasi yang diberikan terhadap anak-anak ini untuk terus bersemangat, karena yang paling penting adalah tampil maksimal di Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti terkena cecar konsultan Frank Wormuth dan Indra Syafri usai timnya kembali menderita kekalahan dalam laga uji coba di Bali. Timnas Indonesia U17 yang menggunakan nama Garuda United U17 harus takluk 2-3 dari klub raksasa Jepang, Kashima Antlers U18 dalam laga uji coba pada Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Skuad Timnas Indonesia U17 sejatinya sempat unggul 2-1 di pertengahan babak pertama sebelum pada akhirnya lengah dan balik tertinggal dan kalah dari Kashima Antlers. Hasil ini membuat tim berjuluk Garuda Asia itu selalu kalah dalam 2 laga uji coba terakhirnya. Sebelum ini, mereka lebih dulu dilumat Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3. Bima Sakti menyampaikan dirinya kini harus bergerak cepat untuk kembali mencari tambahan pemain kendati kerangka tim disebutnya sudah dikantongi. Apalagi, sebagaimana laporan Antara, Bima mendapatkan masukan dari Indra Syafri dan konsultan Timnas Indonesia U17, Frank Wormuth pasca pertandingan berakhir. Selain mendapat banyak masukan, sang pelatih pun disebut akan memberikan laporan kepada Shin Tae-yong demi mendapatkan evaluasi. Masukan Frank Wormuth seminggu ini beliau melihat bagaimana kita latihan dan pertandingan 2 game ini banyak catatan. Rencananya kita akan evaluasi semua dan membentuk lagi sesi latihan sesuai dengan hasil 2 uji coba ini, kata Bima Sakti dikutip dari Antara, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Selanjutnya, Timnas U17 akan melakukan evaluasi dalam sesi latihan yang rencananya dimulai pada Senin, 7/8 mendatang selama sepekan di Solo, sekaligus mencoba melakukan uji coba dengan tim lokal. Dalam kekalahan 2-3 dari Kashima Antlers, Bima Sakti menyebut telah menurunkan para pemain yang akan dijadikan tulang punggung tim. Meski begitu, terdapat beberapa nama yang diakuinya belum mendapatkan kesempatan bermain. Banyak pemain yang belum main, tapi kita memberikan kesempatan pemain yang ada, karena kita sudah harus mengerucut pemain yang sudah pasti menjadi kerangka tim Piala Dunia itu yang kita pertahankan, tegas Bima Sakti terkait pemilihan pemain Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023.